Setiap hari kita pakai teknologi buat bisnis kan, sistem kasir, database pelanggan, rasanya udah jadi teman dekat deh. Tapi, pernah kepikiran nggak kalau di balik semua itu ada bahaya tersembunyi yang bisa loh matiin bisnis Anda dalam sekejap? Nah, di sini kita bakal bongkar sisi gelapnya. Dan ini bukan omong kosong ya, pembahasan kita kali ini dasarnya kuat banget dari sebuah analisis resiko yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jadi kerangka yang kita pakai ini udah teruji. Mungkin kedengarannya sepele ya pertanyaannya, sistem jualan Anda udah online, semua serba otomatis. Emangnya apa sih yang bisa salah? Tapi coba deh, kita berhenti sejenak, beneran pikirin. Kira-kira apa aja nih yang bisa jadi malapetaka? Oke, kita langsung masuk ke kasusnya ya. Ada sebuah analisis nih terhadap satu toko retail kecil. Kelihatannya sih sepele, tapi ternyata mereka nemuin 3 ancaman tingkat tinggi yang bisa bikin toko itu tutup. Serem kan? Yuk kita jadi detektif dan selidiki bareng-bareng. Ya emang sih, punya sistem berbasis web itu bikin semuanya jadi efisien banget. Data nyambung, laporan cepat keluar. Tapi, justru di situ masalahnya. Kemudahan ini tuh ibarat membuka pintu lebar-lebar buat berbagai masalah baru yang dulu, di zaman manual, nggak pernah ada. Oke, langkah pertama seorang detektif itu apa? Yap, mengidentifikasi harta karunnya. Sebelum kita bisa jagain sesuatu, ya kita harus tahu dulu dong, apa aja sih yang paling berharga dan penting buat kelangsungan hidup bisnis ini? Jadi apa sih sebenarnya aset T itu? Gampangnya gini, aset T itu ya apapun yang ada di bisnis Anda yang berhubungan sama teknologi dan punya nilai. Mulai dari komputernya, softwarenya, sampai, nah ini yang paling penting, data di dalamnya. Nah, ini dia daftar harta karun digital dari toko yang lagi kita bedah kasusnya. Coba kita lihat ya, ada server, anggap aja ini berangkas utamanya, terus di dalam berangkas ada database. Nah, ini isi hartanya, semua data transaksi, produk, pelanggan. Gimana cara semua ini nyambung? Lewat jaringan internet. Terus kuncinya apa? Ya akun pengguna, baik itu admin atau kasir. Dan semua ini diakses lewat apa? Lewat komputer atau perangkat kerasnya. Kelihatan kan, semua ini saling terhubung dan penting banget. Oke, harta karunnya udah kita petain. Sekarang, investigasi kita lanjut ke langkah berikutnya. Kenalan sama para tersangka. Siapa aja sih atau apa aja sih ancaman yang ngincer aset-aset berharga tadi? Ini dia nih, 5 tersangka utamanya. Ada kehilangan data, sistem yang tiba-tiba mati atau downtime, kesalahan transaksi, akses tidak sah sama infeksi virus atau malware. Masing-masing ini punya modus operandi yang beda-beda buat bikin kacau. Tugas kita sekarang adalah cari tahu, mana yang paling bahaya. Nah, gimana cara kita nentuin tersangka mana yang paling bahaya? Gampang, kita pakai 2 alat detektif yang super simple tapi ampuh. Pertama, kita lihat kemungkinannya. Seberapa sering sih ancaman ini bisa terjadi? Terus yang kedua, kita lihat dampaknya. Kalau sampai terjadi, seberapa parah kerusakannya buat bisnis? Simple kan? Dan inilah putusan akhirnya. Hasil analisis resikonya. Coba perhatikan baik-baik tabel ini ya. Dari semua resiko, ada 3 nih yang jadi tersangka utama karena tingkat resikonya tinggi. Yang pertama dan paling gawat, akses tidak sah. Kemungkinannya tinggi, dampaknya juga tinggi. Ini musuh nomor 1 kita. Nggak kalah bahaya, ada kehilangan data dan sistem mati atau downtime. Nah, 3 inilah biang keladi yang harus kita beresin duluan. Oke, tahu masalahnya emang bikin deg-degan ya? Tapi tenang, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kita bakal ubah rasa khawatir itu jadi sebuah rencana pertahanan yang konkret dan bisa langsung Anda praktekin. Kita mulai dari tersangka nomor 1, akses tidak sah. Ini tuh simpelnya kayak Anda ninggalin pintu toko kebuka lebar-lebar di malam hari. Nggak dikunci, nggak dijaga, siapa aja bisa masuk, ngambil apa aja yang mereka mau. Di dunia digital, apa aja itu, ya data berharga Anda. Terus gimana cara jagainnya? Ada 2 langkah simpel. Pertama, pasang gembok yang paling kuat. Wajibkan semua pakai password yang susah ditebak. Kedua, jangan kasih satu kunci yang bisa buka semua pintu ke semua karyawan. Batasi hak akses mereka. Kasir ya cuma bisa akses sistem kasir. Gitu, jangan lebih. Lanjut ke tersangka kedua, kehilangan data. Coba bayangin, semua data penjualan, kontak pelanggan, daftar produk, tiba-tiba hilang. Lenyap gitu aja. Ini bukan lagi soal rugi sehari 2 hari, ini bisa jadi akhir dari cerita bisnis Anda. Solusinya untungnya ada dan gak ribet. Pertama, bikin semuanya otomatis. Atur sistem backup data yang jalan sendiri setiap hari. Jadi Anda nggak perlu pusing-pusing ingat buat nge-backup. Kedua, jangan taruh semua harta Anda di satu tempat. Manfaatkan layanan cloud buat nyimpen salinan data di lokasi lain yang aman. Dan tersangka terakhir yang gak kalah nyebelin,
Sistem mati atau downtime. Nah, yang satu ini mungkin nggak nyuri data Anda, tapi dia langsung nyerang dompet Anda. Kenapa? Soalnya kalau sistem kasir mati, ya penjualan berhenti total, nggak ada uang masuk sama sekali. Gimana cara ngatasinnya? Siapin rencana darurat. Pertama, selalu punya koneksi internet cadangan. Jadi kalau yang utama mati, ada ban serepnya. Kedua, pastikan pondasi bisnis digital Anda, yaitu server dan hostingnya, itu stabil dan dirawat dengan baik. Jangan dianggap remeh. Oke, kita udah bahas cara bertahan dari semua ancaman tadi. Tapi, ceritanya nggak berhenti di situ. Kita coba naikin level pembahasannya sedikit ya. Gimana kalau saya bilang, nggak semua risiko itu jelek? Justru, ada sisi lain dari koin ini yang isinya peluang. Nah, coba lihat ini. Biasanya kan kita mikir resiko itu hal negatif. Ancaman yang harus dihindari, dipindahin, atau dikurangin dampaknya. Tapi ada juga yang namanya resiko positif, atau kita sebut aja peluang. Ini adalah hal-hal yang justru bisa nguntungin bisnis kita. Pola pikirnya jadi beda total. Dari yang tadinya cuma bertahan, sekarang jadi proaktif buat ngejar keuntungan. Tujuannya bukan lagi menghindari, tapi justru mengeksploitasi. Contohnya gimana? Gini, Anda bisa mengeksploitasi peluang dengan ngasih tugas pengelolaan sistem ke staf Anda yang paling jago, biar makin efisien. Anda bisa meningkatkan peluang dengan memanfaatin data penjualan dari sistem buat bikin strategi bisnis yang lebih jitu. Atau, Anda bisa membagikan peluang dengan kerjasama bareng ahli IT dari luar buat bikin sistem Anda makin canggih dan aman. Keren kan? Jadi setelah kita bongkar semua ini, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Coba deh, lihat lagi teknologi yang Anda pakai setiap hari di bisnis Anda. Apakah itu cuma sekedar ancaman tersembunyi yang nunggu waktu buat meledak? Atau jangan-jangan itu adalah sebuah peluang besar yang selama ini belum Anda sentuh sama sekali? Jawabannya ada di tangan Anda.